Dan ini pertama berlangsung selama 1565 hari, 9 juta manusia tewas. 9 juta manusia tewas. Ngeri. Aliteng ngeri, aliteng. Kayaknya kalau ada teman-teman Kristen di bawah yang nyimak ini nggak akan mampu nih. Ini edukasinya berat teman-teman. Ngeri. Jangan coba-coba. Kalau nggak ada literasi sejarah jangan coba-coba. Kalian nangis nanti. Lanjut. Ada tragedi Kroasia teman-teman. Tahun 1940. Orang-orang aliteng non-Katolik di Kroasia bagian dari ini mengganggu sekali nih. Sabar ya teman-teman ya. Hanya diberi dua pilihan, pindah menjadi penganut agama Katolik, Kanyolik atau Sindairu. Dipilih pindah ke Kanyolik atau yuk Sindairu. Ono yaro bagayaro. Gedung-gedung gereja mereka ditutup, dokumen-dokumen jemaat dimusnahkan, gedung-gedung yang masih berhubungan dengan kegiatan gereja dibakar habis. Keren ajaran kaki. Saya urus dulu ini karena ini kalau tidak dihentikan ini akan chat terus. Hai teman-teman, di tap-tap layar juga ya. Kencangkan tap-tapnya biar komalnya kuat. Kita lanjut. Yang katanya ajaran kasih kepada sibilisis. Lanjut ya. Ini udah aku bacain tadi ya. Jadi kalau tidak mau kena pembunuhan, mereka disuruh pilih pindah menjadi penganut agama Katolik atau Sinderu. Metong. Lanjut. Oh, udah habis. Sebenarnya masih ada sih teman-teman. Oh iya masih ada. Ntar. Nih. 29 Agustus 1942, The Crusader sang penjagal. Kejahatan yang paling buruk mungkin juga aneh dilaksanakan oleh para anggota Badan Intelijen Ustaci dalam kasus Petar Brzezinska. Tidak tahu apa nama. Petar Brzezinska. Tidak ada lagi merombak salah satu kejahatan yang paling dahsyat. Peter Brzezinska yang pernah mengenyam pendidikan di Francis College di Siroki Bridges, Herzegovina adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum dan seorang anggota organisasi Katolik The Crusader. Pada 29 Agustus 1942 malam itu tepatnya teman-teman, di kamp konsentrasi Jasenovac, perintah eksekusi dikeluarkan. Taluhan dilakukan. Siapa kila-kila yang akan melakukan eksekusi terhadap tahanan yang jumlahnya besar itu? Peter Brzezinska memotong innalillahi wa inna ilaihi rajiun 1360 orang tahanan dengan pisau jagal yang dibuat khusus. Ngeri ajaran kasih, ngeri. Masih camp konsentrasi yang sama di Genovac teman-teman. Ada 24.000 tambah 12.000 tahanan, ini dibun-bun semua nih. 24.000 tambah 12.000 total 36.000. Itu dibun-bun semua oleh Aliteng. Ngeri Aliteng ya. Nih,
Pada tanggal 4 Mei 1978, Telol Tentara Tuhan. Tentara Tuhan coba. Sambil tap-tap layar. Ini kalau mau edukasi sama dosen gini caranya. Tentara Afrika Selatan membunuh lebih dari 600 penduduk di kamp pengungsi Kasingga di Namibia. Sebagian besar adalah women and children. Tentu mereka tidak dianggap telolo oleh orang-orang Aliteng karena para biadatu adalah memeluk Aliteng. Oh, gitu ya, Aliteng ya. Ngeri kalian, ngeri. Tahun 1980-an Irlandia nih, banyak terjadi pembunuhan terhadap tokoh-tokoh Katolik di Irlandia Utara. Sir John Stephen, kepala polis Metropolitan Inggris, menyebut pihak keamanan Inggris terlibat langsung dalam rangkaian pembunuhan tokoh-tokoh Katolik itu. Ngeli, Aliteng ngeli. April Mei 1994, tumpah darah di Rwanda. Terjadi aksi pembantuan besar-besaran di Rwanda oleh orang-orang Aliteng. Aliteng terus. Ngeri kalian, ngeri. Kasih ngeri. Tahu berapa jumlahnya ini? Tahu? Ini kalau rupiah ini pakai duit, ini 800.000 rupiah. Ini kalau bentuk per orang itu 800.000 kepala. Coba Aliteng ini, perhatikan teman-teman, ini Aliteng ini ajaran kasih nih. Lanjut. Oh, ngeri. Ini. Tuh, olang-olang Aliteng. Lanjut. Ngeri kali Aliteng ini ya. 28 April 2002, pembantaian Aliteng oleh Aliteng di Ambon. Aliteng sama Aliteng mati. Aliteng versus Aliteng. Penyerangan dan pembuahan tuai di desa Soya, Ambon pada tanggal tersebut terjadi pemukiman Aliteng, desa Soya di Ambon. Dan menjadi korbannya adalah umat Aliteng semua. Aliteng semua. Ini dari awal tadi kita sudah tunjukin bahwa kasih bernama Aliteng itu. Faktanya di sini, fakta sejarahnya. Teman-teman bisa baca sendiri, tuh. Ini aku ini ya, nih. Bisa baca sendiri kan? Teman-teman minimal kok kasih kayak gitu. Kasih, yang katanya kasih. Kasih apa? Kasih. Ayo, ada teman-teman Kristen yang punya kapasitas untuk membahas sejarah. Ayo kita bahas. Kasih. Wacek. Ya, kalau ajaran sibilisis itu kayak gitu teman-teman. Di dalam sibilisis, di luar kasih. Di luar dikemas dengan rapi, dengan ajaran, aduh, ngeri. Sibilisis. Ngeri. Itu dosen kalau mengajar kayak gitu teman-teman. Mungkin ada ahli sejarah Kristen yang mau naik, silahkan kirim permintaan. Ngeri, kasih ngeri.
Jadi teman-teman ya, berbicara ajaran kasih itu sangat sulit kalau kita tanpa menggunakan literasi, karena di dalam kitab teman-teman Kristen sendiri itu masih banyak mengandung perintah-perintah atau seruan untuk melakukan pembunbunan gitu teman-teman. Tadi itu bukan ini ya, saya membahas sejarah. Itu sejarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi membahas sejarah bahwa ternyata memang sangat mengerikan. Ayo, kalau ada teman-teman Kristen yang mau belajar, yuk silakan. Tema kita bisa berbicara sejarah Kristen. Saya punya literasi. Kalau teman-teman pengen tahu tentang sejarah kekristenan, bisa. Kita mau membahas data yang ada di dalam keimanan teman-teman Kristen. Dasar iman boleh juga, silakan. Ya teman-teman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zoker 01. Ayo di tap-tap layar teman-teman, di share-share juga. Yang teman-teman Kristen kalau mau naik belajar ini, nanti saya siapkan 5-6 kursi untuk teman-teman Kristen. Tapi kalau bisa teman-teman Kristen jangan marah-marah ketika tidak mampu membantah narasi argumentasi dari kawan-kawan Muslim, karena kami ini selalu berbasis data, selalu menunjukkan data dan literasi. Seperti itu teman-teman. Sambil di tap-tap layar, kencangkan tap-tapnya teman-teman ya. Ngeri kalau kita kupas sampai ke dalam ajaran kasih ini. Itu tidak mencerminkan kasih, tapi mencerminkan pembumbunan yang sangat banyak. Kalau mengacu kepada dasar iman, nah itulah kenapa kami selalu mengangkat tema dua Kristus. Kenapa terjadi dua Kristus? Satu asli, satu palsu. Nah, yang kita harus uji kepada tema kita ini teman-teman ya. Kenapa kami mengatakan ada dua Kristus, satu asli, satu palsu? Karena kami juga sebagai umat Islam meyakini anak Bunda Maria ini, yaitu Yesus Kristus, dia adalah Mesias atau Kristus, seorang yang diurapi minyak suci atau minyak kudus. Kami percaya beliau itu utusan Tuhan yang hebat, yang bisa melakukan mukjizat atas izin Allah, yang bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah, yang bisa menyembuhkan orang sakit atas izin Allah, atas izin Tuhan semua, bukan atas kehendak dia, karena dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu ada tertera di dalam kitab suci teman-teman Kristen. Itu teman-teman ya. Jadi bicara dua Kristus ini memang ini sangat berbahaya ketika teman-teman Kristen itu tidak paham dengan apa yang dinarasikan ketika naik di komal diskusi. Tidak paham dengan materi, tidak paham dengan tema. Makanya kenapa kadang teman-teman Kristen itu kami arahkan untuk belajar lebih banyak lagi. Kalau tidak mampu belajar sebulan, ya 100 tahun. Kalau Anda mampu 100 tahun, KRK itu harus 200 tahun belajar. Begitu teman-teman. Silakan kalau ada teman-teman Kristen, nanti saya siapkan kursi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kursi saya siapkan untuk teman-teman Kristen. Silakan kirim permintaan. Ayo yang Kristen yuk, naik belajar boleh. Kalau di Komal Muslim, teman-teman Kristen itu belajar paling lama sebulan. Waalaikumsalam Bang UK Ibrahim. Kalau otodidak atau belajar sama teman-teman pastor, pendeta dan romo itu perlu waktu 100 tahun untuk teman-teman Kristen belajar. Di Komal Muslim itu kan kita kebanyakan teman-teman kita melakukan pendekatan akademis. Bukan imannya yang kita bahas, tapi dasar imannya. Sesuai nggak dasar imannya dengan apa yang mereka imani?
Sesuai nggak ketika Yesus memerintahkan untuk menyembah Bapa sementara mereka tidak menyembah Bapa? Nah, kayak itu contohnya teman-teman ya. Makanya kami hadir di sini selaku dosen S3. Kalau saya kan masih S3, strata saya sekarang. Saya S3, Ustadz Alif itu S6,5 Unfat ya, Universitas Vatikan. Kalau Bang Zuma itu sudah S7 teman-teman. Bang Zuma itu S7 Unfat Universitas Vatikan. Nah, kalau Ustadz Alif S6, saya S3. Masih S3 saya, masih di bawah. Udah tap-tap layar biar komalnya kuat. Silakan kalau ada teman-teman Kristen yang mau naik dialog, yang mau tahu, yang mau tanya, silakan kirim permintaan. Ya, S7. Beliau selalu saya panggil S7. S7 Unfat. Itu bukan lagi dosen itu. Itu bukan lagi dosen itu. Itu bukan lagi dosen itu. Ini esteller ini, Universitas Vatikan tapi esteller. Oke, saya boleh bertanya, Bang? Ini Saya boleh saya ini bertanya? Bang Luga, woi. Fandi Ahmad ini, Fandi Ahmad. Masa lupa kau dengan Iya. Oke, saya mau nanya. ini kita lagi bahas dua Kristus ini, Bang Luga. Gimana menurut Iya. Bang? Aduh, pembahasan abal-abal nggak jelas, itu biasa aja. Dua Kristus. Kalau kita tapi jangan marah ya kalau saya didik sebentar, saya ajarin caranya belajar Bible, jangan marah ya. Bang Lugas soalnya biasanya marah kalau diajarin. Itu pertanyaan apa ya? Topik-topik yang membuka kesempatan lebar-lebar keambiguan. Nah, sengaja topik-topik kayak gitu. Kita kan Iya. kita kan tidak bahas iman di sini, Bang Luga. Yang kita bahas itu dasar iman. Iya, Kalau ada dasar imannya saja kita sudah dapat dua Kristus, gimana caranya kita mengimani dua Kristus itu? Satu asli, satu palsu. Jangan sampai teman-teman Kristen Sekarang begini perubahan. aja. Oke. Sekarang saya bertanya lah dulu untuk membuka tema. Sekarang saya tanya, Tuhanmu ada istrinya nggak? Nggak ada lah. Gimana? Kenapa belum married atau bagaimana? Tuhan itu nggak sama dengan makhluk, Bang Luga. Makanya ini tunjukin. Ini Bang Luga ini kurang belajar, kurang baca literasi. Bukan hanya di Dia- dalam Al-Quran. Sebentar. Tuhannya nggak punya istri, awak pula ini maki-maki. Gimana sih kawan saya? Jadi Bang Luga, bukan hanya di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un itu berlaku, tetapi di dalam Kristen juga ternyata ada penjelasan, Bang Luga. Apa tuh? Di dalam Kristen ini penjelasannya kayak gini, Bang Luga. Di dalam 2 Samuel di nomor 22. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Elohim. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Jadi jangan katakan Tuhan itu punya istri atau Tuhan itu sama dengan manusia, nggak boleh, Bang Luga. Karena nggak ada Oke, yang sama dengan Tuhan. Saya bantah ya. Saya bantah ya. Jangan dibantah Bibelnya, nggak boleh. Bibelnya mau dibantah. Enggak, kamu ayat yang kau ambil sebagai dalil itu tidak cocok kepada tema yang sedang Boleh, kita bahas. Makanya kau dengar. Bang Luga kan bertanya ke saya, jadi saya Ya, jawab. itu salah dalil. Makanya kau makanya kau belajar sekolah yang benar. Jangan keseringan minum es. Jadi gini, kalau ditanya kenapa Tuhannya orang Muslim tidak ada istrinya, sementara Tuhannya orang Kristen istrinya ada. Ya siapa Ada istri? sabdalnya. Makanya itulah gunanya kau sekolah. Kan dari dulu udah nasihatin kau sekolah. Jangan kerja, kau cuma ngocok. Jadi gini. Kejadian 1:27 jelas-jelas di situ Tuhan ada suami istri. Alamak. Allah menjadikan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Lalu dibilang kan begini, hendaklah kita ini kan 2 orang, suami istri.
menjadikan laki-laki dan perempuan berdasarkan rupa kita. Menjadikan dan Rupanya menciptakan itu berbeda Bang Luga. Jadi kalau menciptakan itu Bang Luga itu tupoksi Tuhan. Kalau menjadikan itu tupoksi. jangan lari dulu. Tunggu Jangan dulu. jangan lari dari tema dulu. Ini udah mau Ada lari yang nih. lari dari tema. Ini Coba udah- siapa istri Yesus? Coba Mau siapa kabur istri ini. Yesus? Kalau udah kejepit, Siapa istri Yesus? bor. Siapa istri Yesus? Dengar dulu, Siapa dengar istri dulu. Yesus? Ya, saya Siapa istri Yesus? bukan istri Yesus yang saya tanya, istri bapaknya Yesus yang saya tanya. Memang dalam Yesus Bible ini- ada istri Bapak Yesus? Kalau Yesus Dalam itu Bible ada istri Bapak Yesus? ada lah, makanya kau jangan kebanyakan ngocek mulu kerjaannya. Siapa? Oli. Siapa istri Bapak? Siapa? Makanya kau sekolah, makanya saranku kau pindah agama, kau gabung ke gerejaku aja mau nggak? Ini Mau cocok nggak? dengan Bang Gabung Luga. ke gereja. Bang Luga udah pernah diskusi sama Kepa? Ya loh, Kepas aja udah hampir dicium tangan saya. Gue bilang jangan, kau pun mau cium-cium tangan awak, kau cium nanti aja. Oh gitu ya? Oh, Iyalah, Kepas kan cuma pengacara, awak kan udah rasul, kau pun ada aja. oh iya 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 iya. iya. Pengacara. Dengar ke Kepa, dengar Kepa. Jadi Itu gini, sudah Rasul Kristen, kau itu masih pengacara. Dengar itu. jadi begini ya. Marilah kita ini kan berarti kan dua orang. Istri sebenarnya. Marilah laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan suami istri enggak? Dan menurut rupa kita, Yang lain lah, aduh, nggak berbobot. Aku nggak mau jatuhkan IQ ku sejatuh-jatuhnya dengan orang-orang kayak gitu, teman-teman. Minimal kita ketemu teman Kristen itu di-upgrade ilmu kita. Yang ini kita diajak berangan-angan, bercita-cita, bermimpi, berhalusinasi. Loh, ini komal diskusi akademis, bukan komal angan-angan, cita-cita, mimpi, dan halusinasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru bergabung, teman-teman dikencangkan tap-tap layarnya ya biar komalnya kuat. Ini baru 19k kita. Kalau bisa dicukupkan 30k dulu supaya kalau ada teman-teman Kristen naik agak enak kita dialog. Nanti Bang Luga semoga cepat dipanggil sama Yang Maha Kuasa biar sadar nanti kalau sudah di alam kubur ditanya siapa Tuhanmu Luga? Marobbuka, Yesus. Ketepak. Jadi kedua malaikat nanti yang tanyai Luga ini kalau dikubur itu satu digampar dia ketepak, satu ginjalnya dihantam sama malaikat. Jadi dua-dua malaikat itu satu ketepak ke pipi dan pelipis, satunya ke ginjal. Jadi ketika ditanya lagi di alam kubur ini si Luga ini, Luga, siapa nabimu? Paulus. Ketepak. Kenapa diropol lagi? Nggak ada para malaikat itu tahu bahwa nabi itu atau rasul itu Saulus. Siapa orang itu? Nggak kenal. Ditanya lagi si Luga, apa kitabmu? Biblos. Langsung dipak. Habis dia di situ. Hanya 3 pertanyaan cukup untuk Luga. Habis disiksa di situ. Kau sudah belajar sama Bang Fandi, sama Bang Zuma, sama Ustadz Alif, sama yang lain-lain, kawan-kawan muslim yang apologet. Kau sudah belajar kau. Hari-hari kau dididik, hari-hari kau disampaikan Yesus itu bukan Tuhan Luga. Yang Tuhan itu Bapa. Jangan kau menyembah Yesus. Menyembahlah kepada Bapa. Yang satu-satunya Tuhan yang benar itu. Nggak mau kau. Akhirnya malaikat pukulin kamu sampai babak belur di alam kubur nanti. Begitu Bang Luga. Makanya juga di dalam Al-Quran itu disampaikan teman-teman, kita beri peringatan
dan tidak beri peringatan pun, mereka itu tidak akan tetap tidak akan ikut. Begitu teman-teman. Yuk di tap-tap layar. Kalau ada teman-teman Kristen, kalau mau naik untuk bincang-bincang santai, boleh silakan kirim permintaan. Minimal yang paham definisi Kristus. Apa itu Kristus? Apa artinya? Terus minimal ada beberapa literasi dalam kitab sucinya yang bisa dijelaskan kepada kita. Biar kita juga bisa belajar di sini teman-teman Muslim. Silakan yang Kristen ya. Di tap-tap layar juga teman-teman, cukupkan 30k dulu supaya komalnya kuat. Ayo silakan teman-teman Kristen ya, silakan. Sama-sama belajar kita yuk. Sulit, kalau kita mau cari yang akademis itu teman-teman itu sulit. Untuk teman-teman Kristen karena rata-rata itu dasarnya iman semua, iman. Makanya waktu dialog Kodondi sama pendeta Sudahlah itu ya kayak gitu. Karena nggak mampu berbicara akademis. Nah itulah jadinya. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo di tap-tap teman-teman. Yang Kristen kalau ada teman-teman silakan kirim permintaan. Nanti kita naikkan. Ini 5-6 orang boleh teman-teman Kristen. Jangan cuma 1-2. Karena biasanya teman-teman Kristen itu kalau mereka itu sendiri atau berdua saja itu biasanya takut di atas di komal, cepat kabur begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk edukasi juga teman-teman nanti kita bisa buka-buka sesi ya untuk edukasi apa-apa yang teman-teman Muslim itu pengen tahu tentang bagaimana caranya supaya kita tahu dan akidah Islam kita itu bisa lebih kuat. Nanti kita bahas di komal, entah di komal mana nanti ya, di komal Fandi Ahmad atau komal ini untuk memperkuat akidah umat Islam. Nah ini juga diskusi lintas agama juga ini teman-teman kan salah satu cara untuk memperkuat akidah. Entah itu adik kita, saudara kita, orang tua kita, keluarga kita juga bisa menyampaikan kepada mereka. Makanya hadirlah diskusi lintas agama seperti ini. Makanya teman-teman di bawah yang baru bergabung, assalamualaikum, di tap-tap layar juga. Yang Kristen kalau mau naik silakan kirim permintaan. Teman-teman di share-share juga sama teman-teman Kristen yang lain supaya teman-teman Kristen bisa masuk nonton. Jadi mereka itu bisa dapat edukasi. Begitu teman-teman. Ayo di share-share juga teman-teman ya, di posting ulang. Saya beberapa kali sudah undang pendeta, tapi pendeta ini tidak berani untuk masuk. Pendeta Jerry Bulolo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru bergabung. 3 serangkai. Ustadz Alif sama Kang Dito mungkin masih rehat, masih istirahat. Kita menunggu teman-teman Kristen. Kalau ada silakan kirim permintaan. Ini bagus kalau pagi-pagi begini nih. Cuman kalau ada penghujat ya mohon maaf ya. Kita turunkan, nggak kita pakai untuk dialog. Kalau ada teman-teman Kristen yang bisa dialog, kita layani dengan baik. Tapi kalau nggak bisa kita turunkan saja. Buang di tempat sampah terdekat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Black Cat. Ayo silakan teman-teman Kristen. Udah alhamdulillah. Udah ngopi dan masih sementara ngopi nih. Ayo, ada teman-teman Kristen? Silakan, nggak apa-apa, nggak usah takut. Tema kita masih ini ya, saya masih menarik tema ini saya rasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dedi Totang. Tema ini memang sangat menarik teman-teman. Berbicara dua Kristus ini sangat menggetarkan dan menggoncangkan iman serta apa ya? Ya iman teman-teman Kristen itu semakin tergoncang karena berbicara dua Kristus ini. Gitu teman-teman. Waalaikumsalam. Kang Dito kok belum main ke sini bang? Memang di mana tadi dia? Tidur kali, masih istirahat kali dia.
biasanya kalau live pasti ke sini. Jadi teman-teman ya, sekali lagi itu edukasi tadi yang saya tunjukkan untuk teman-teman, bahwa ternyata nih ini perlu juga dibahas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini edukasi ini perlu juga dibahas. Nih. Oke ya, ini teman-teman, ini berbicara fakta sejarah ya. Betapa biadab ajaran kasih yang bernama Kristen itu judulnya. Dan beberapa literasi di sini banyak kita bisa temukan. Mulai dari tahun 1096, 1205, terus masuk ke 1209, itu perang salib juga. Ini yang katanya ajaran kasih. 1234, sekitar 50 sampai 11.000 petani dibuntai karena menolak membayar pajak gereja yang mencekik leher. Ini ada literasi yang Bang Jibril bisa tunjukkan nih, kalau yang ini. Bang Jibril punya literasi bahwa memang ada yang namanya surat pengakuan dosa tuh. Itu yang dibayar. Ada surat pengakuan dosa, makanya Protestan dengan Katolik ini pisah karena mereka protes akibat ini pajak, dan ada juga surat penebusan dosa itu yang dibayar oleh teman-teman Katolik. Ini lagi ada tahun 1524 sampai 1526, kekejaman gereja di Jerman. Banyak nih literasinya nih. Tahun 1572 pembantuan protes Prancis. Nih. Tanggal 5 April 1585 bun-bun masal di Belanda. Ini aliteng semua ini teman-teman. Tahun 1618 sampai 1640 nih perang 30 tahun. Aliteng juga aliteng. Ya, surat pengampunan dosa itu ada yang diperjualbelikan memang. Itu yang bikin jemaat itu muak dan protes, akhirnya lahirlah Protestan. Nih, tanggal 23 Oktober 1641 lagi-lagi di Irlandia pembuntaian. Terus tahun 1890 sampai tahun 1901 ini Ku Klan ini, Ku Klux Klan. Ini membun-bun 1.300 orang kulit hitam. Aliteng juga, aliteng. Ngeri loh. Belum masuk ke perang salib ya teman-teman. Itu perang salib itu berjilid-jilid. Nah ini perang dunia 1 juga masuk. Jadi jutaan orang itu terbunuh akibat keganasan orang-orang aliteng. Coba ini yang ajaran kasih nih. Dari dasarnya saja sudah kayak gini, gimana dibilang ajaran kasih? Tragedi Kroasia. Orang-orang aliteng non-nganyolik di Kroasia diberi 2 pilihan. Nih, ada 2 pilihan untuk mereka. Di luar Katolik itu ada dua pilihan. Yang pertama, pindah menjadi penganut agama Katolik atau Sindeiru atau Metong. Ngeri kan? Dua. Lu pindah atau selesai lu. Itu tahun 1940. Itu di Kroasia teman-teman. Next, kalau kita lanjut, itu pada tahun 1942 The Crusader, ini sang penjagal ini. Yang di Bun-Bun juga ada sekitar berapa orang Kristen? 1360 orang. Ini yang pertama, ada jilid 2-nya tuh. The Crusader itu ada jilid 2-nya. Masih nih. Di camp konsentrasi Jasenovac ini sama dengan yang tadi ini teman-teman. Tapi jumlahnya di sini kamp konsentrasi ini yang kedua ini jumlahnya itu sekitar 36.000. Ada 24.000 tahanan tambah 12.000 tahanan, totalnya 34.000. 36.000. Ini dibun-bun semua. Nih. Ngeri kan? Aliteng semua.
Aliteng, yang Bun Bun Aliteng juga. Ada lagi. Pada tahun 4 Mei 1978, Teroro Tentara Tuhan. Telolo Tentara Tuhan. Coba Tentara Tuhan. Apa yang di Bun Bun di sini? Lebih dari 600 penduduk di kamp pengungsi. Ini bukan genosik ini teman-teman. Ini genocide ini. Membun-bun orang yang tidak melawan. Itu genocide namanya. Seperti yang dijelaskan oleh Bang Jibril biasa. Tahun 1980-an, ini Irlandia nih ya. Kanyolik lagi. Yang di Bun-Bun itu sekitar berapa ya? Bentar. Terjadi pembun-bunan terhadap toko-toko Kanyolik di Irlandia Utara nih. Toko Kanyolik itu dibun-bun oleh mereka. Lanjut. April Mei tahun 1994 tumpah darah di Rwanda. Ini lagi terjadi aksi pembantaian besar-besaran di Rwanda oleh orang-orang Aliteng lagi, Aliteng yang tadi yang kita baca ya. Ini sekitar 800.000 orang. Sindeiro, Metong, 800.000. Wih, ngeri. Ini lagi. Ada lagi di sini. Ini di Indonesia ada juga ini terdapat ini. Nih, 28 April tahun 2002. Kristen oleh Kristen di Ambon. Kristen versus Kristen. Penyerangan dan pembuantuan di desa Soya Ambon pada tanggal tersebut terjadi pembuantuan di pemukiman Aliteng, desa Soya Ambon, dan menjadi korbannya adalah umat Aliteng semua. Aliteng coba. Umat Aliteng semua. Belasan yang luka-luka, termasuk seorang kecil yang tidak tahu apa-apa, dibantai dengan keji. Ngeri. Itu di Ambon. Masih banyak lagi sebenarnya teman-teman yang bisa saya tunjukkan. Ada bukan hanya di Rwanda, ada terjadi juga di Burundi juga nih. Ini kampung halaman Bang Handi nih teman-teman. Yang Bang Handi sering sebut nih. Inilah Burundi nih. Burundi. Itu Burundi tuh teman-teman. Burundi ini negara yang sering disebut, kota yang sering disebut Bang Handi. Nih, Burundi. Tempat Bang Handi sering studi banding di sini teman-teman. Itu aja sih teman-teman ya. Saya rasa cukup. Kita tutup lagi. Sambil yang membahas tema ini boleh silakan. Masih banyak literasi sebenarnya, tapi saya tidak mau tunjukkan semuanya. Simpelnya aja, dekatnya aja ya. Depannya aja, sampulnya aja saya tunjukkan. Belum yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tap-tap layar teman-teman. Kalau ada teman-teman Kristen silakan naik saja, nggak usah takut. Kirim permintaan biar kami naikkan. Ayo teman-teman Kristen yuk. Sulit teman-teman, sulit. Kalau kita mau membahas sejarah, kelam itu, kekristenan itu kelam. Sejarahnya ngeri. Ayo di tap-tap layar teman-teman. Silakan teman-teman Kristen ya. Kalau ada yang mau berkenan untuk dialog, kirim permintaan saja. Nah, kalau materi Yesus menikah itu jalan-jalan ke Bang Nandar. Itu tugasnya beliau tuh. Kalau berbicara Yesus menikah, itu minta literasi sama Bang Nandar tuh, jagonya tuh. Kalau Yesus menikah. Nanti teman-teman Kristen itu marah sama beliau. Teman-teman Aliteng itu marah sama beliau karena beliau itu menunjukkan data dan literasi bahwa Yeshua HaMasyiah itu Yesus Kristus itu menikah. Jadi tiap-tiap narasumber, saya Muslim Bang, Pejantan Tangguh. Anda Kristen? Kalau Bang Pejantan Tangguh Kristen, silakan naik, kirim permintaan.
Saya alhamdulillah penyembah Tuhannya Yesus, yaitu Bapa yang tidak kelihatan, yang satu-satunya Tuhan yang benar. Itu yang kami sembah. Kalau di Al-Quran namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci, Maha Tinggi. Silakan teman-teman Kristen ya. Kita tunggu teman-teman Kristen yang kompeten, yang berkualitas. Minimal literasinya adalah dasar literasinya teman-teman Kristen untuk dialog. Jangan hanya naik bawa congor aja kan, bawa angan-angan, cita-cita, mimpi dan halusinasi. Jangan kayak gitu. Teman-teman Kristen itu minimal ada literasi data di dalam kitab sucinya, dasar imannya, atau literasi sejarah yang bisa dibawa di Komel Diskusi Lintas Agama. Seperti itu teman-teman. Kalau ada teman-teman Kristen, silakan kirim permintaan. Banyak lagi sih, saya banyak beberapa data lagi yang bisa saya tunjukkan, tapi nanti untuk teman-teman Muslim juga bisa menambah wawasan. Nanti saya suatu waktu akan kasih literasinya di mana, apa datanya, apa linknya di mana, nanti saya tunjukin sama teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar semua. Ada satu yang keren teman-teman. Judulnya itu Barnabas dan Penyelewengan Ajaran Yesus oleh Paulus. Tuh. Itu judulnya tuh. Mau aku tunjukin? Mau aku tunjukin literasinya? Nih. Kelihatan? Barnabas dan Penyelewengan Ajaran Yesus oleh Paulus. Tuh, udah itu aja. Cepat aja. Banyak dan masih banyak lagi teman-teman. Yuk sambil tap-tap layar. Ada yang lebih menarik kalau mau teman-teman tahu. Ada cerita fiksi di Bible itu tentang kenaikan Yesus itu ke surga. Nah itu bisa dibahas itu di dalam Bible itu. Itu ngeri itu tema materinya, kecuali pendeta yang mumpuni itu. Karena agak berat itu. Kalau hanya sekelas pendeta DP Zai, pendeta Jerry Bulolo itu cepat kali tuh. Cuman enggak sampai 2 menit kali. Udah nangis. Kalau fungsinya itu kayaknya untuk sebagai penghiasan aja, hiasan aja untuk menemani Yesus ketika disalib. Gitu teman-teman. Di tap-tap layar juga ya. Ini kencangkan tap-tapnya dikit lagi kita 50k. Kalau ada teman-teman Kristen yang berkenan, nggak apa-apa silahkan kirim permintaan. Kita sudah live 1 jam. Kita kasih kesempatan teman-teman Kristen itu sekitar 1 jam lagi. Kalau ada teman-teman Kristen naik, kita lanjut dialognya. Kalau nggak ada mungkin kita rehat dulu, nanti sore baru kita lanjut. 1 jam lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mom Ejen. Ayo, yang Kristen silakan, teman-teman Kristen. Jangan sampai kuputarin lagunya Bang Zuma. Nangis teman-teman Kristen.
Ya udahlah, kalau teman-teman minta aku kasih. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, esok hari kau akan disembah. Anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Kalau kamu ke surga jangan biarkan ibumu dikubur. Bawalah ibu besertamu ke surga. Sebagai balas budi aku telah membesarkanmu. Sekali aja ya teman-teman ya. Nanti pada ngamuk teman-teman yang nonton yang nyimak. Ayo di tap-tap layar teman-teman. Begitulah. Ayo tap-tap ya. Itu teman-teman entah siapa yang edit ya, kita nggak tahu ya teman-teman ya. Cuman kalau Bang Zuma kan itu waktu itu beliau lagi nyinden. Ternyata ada yang rekam terus dijadikan video, jadikan VT gitu teman-teman. Yang di YouTube ada yang bilang banting adek bang. Aduh, parah. Banting adek bang. Astagfirullah. Ya ngakak semua nih di YouTube maupun di TikTok ini, ngakak semua kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang enak itu kalau Bang Zuma lagi nyinden itu aku applause tuh. Kalau lagi nyinden. Bapak saya saja teman-teman itu kalau nonton Bang Zuma nyinden dia ketawa itu kayak ketawa apa ya? Enggak, dia terlepas ketawanya itu kalau lagi dengar Bang Zuma nyinden. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cancer. Ayo di tap-tap layar teman-teman ya. Itu teman-teman kalau mau dapat nanti buka akun saya Dosen Oten, cari postingan ulang di situ ada tuh. Di situ postingan ulangnya. Ya, silakan yang teman-teman Kristen minimal yang punya dasar iman ya, yang bisa membahas beberapa dasar imannya. Ayo di tap-tap layar yang di TikTok. Kalau literasi sejarah tentang Oten itu banyak teman-teman. Kita bisa dapat di berbagai situs web resmi. Itu dari Katolik ada dari Protestan ada dari berbagai macam denominasi itu ada teman-teman. Bisa kita dapatkan literasi sejarah itu. Nanti kalau teman-teman pengen nanti DM saja biar saya kasih literasinya, linknya biar teman-teman belajar. Saya coba share dulu sama ini ya teman-teman Kristen yang ada di WhatsApp saya. Sabar ya teman-teman ya. Sempat berkenan naik mereka ya. Ayo yuk, kalau ada teman-teman Kristen 100 orang lebih silakan kirim permintaan. Kita bincang-bincang santai aja teman-teman, nggak usah terlalu tegang yang Kristen. Saya perhatikan teman-teman Kristen ini tegang sekali kalau masuk komal diskusi lintas agama. Santai aja teman-teman. Kalau nggak tahu lebih baik bertanya daripada teman-teman Kristen itu menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan. Lebih baik Kristen bertanya, bang, ini kayak mana bang, ini kayak mana bang, gitu. Daripada teman-teman Kristen naik langsung mengklaim atau menjudge tanpa teman-teman Kristen tahu.
Nah, itulah dikatakan menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan. Kencangkan tap-tapnya teman-teman. Yang teman-teman Kristen kalau mau naik belajar silakan bang. Kirim permintaan saja. Kita dialog santai-santai saja teman-teman Kristen. Nggak usah pada ketakutan. Yang penting beradab, sopan, santun. Kita juga akan lebih santun, lebih sopan. Begitu. Begitu Mas Aha. Konjilo, konjilo. Ayo yuk teman-teman Kristen yuk. Kebetulan ini belum ada yang ini ya, yang naik satu orang pun tadi barusan Luga itu yang agak sakit. Ayo teman-teman Kristen yuk, bisa yuk. Ini Pak Pendeta Depisa ini lagi live tapi aduh bosan ini sama orang ini. Iman terus yang dibawa. Dua itu, Depizai sama Jerry Bololo itu hanya iman yang dibawa. Nggak pernah bahas lain, iman aja terus. Nggak pernah bawa data. Halo Pak Nugroho, selamat. Ya, pagi, Bang. Siang Bang, udah siang, jam 11. Oh, siang. Oh, baru bangun aku soalnya. Gimana kabar Bang? Baik Bang. Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, kayak mana caranya dipuji Tuhannya Bang? Kayak mana? Ya kita puji-puji lah. Kayak kita orang Hindu itu puji Dewa Sewa, itu kita juga puji Tuhan. Caranya? Caranya ada deh. Kalau kita mau puji Tuhan ya, nanti mutat loh. Kalau di Islam ini aku kasih contoh ya. Kalau Nggak teman-teman usah, aku nggak tertarik. Nggak usah dikasih contoh di Islam, nggak tertarik aku. di Kristen itu kan sampulnya aja, hanya sebut puji Tuhan tapi Tuhannya tidak dipuji, malah digantikan kemuliaan Tuhan itu menjadi manusia yang fana. Nggak apa-apa lah. No, aku Emang nggak tunjukin. boleh ya? Emang nggak boleh kan? Nggak boleh Bang. Itu Siapa yang nggak bolehin? itu Siapa yang dapat- nggak bolehin? Tuhan, Elohim. Tuhan yang mana yang nggak bolehin? Ini aku tunjukin nih. Ntar. Aku ngomong selalu pakai data Bang Feby. Wah, inilah mantap. Hukuman Elohim atas kefasikan dan kelaliman manusia. Kezaliman atau kelaliman nih, kezaliman ini sama dengan kelaliman. Jadi Elohim itu menghukum orang-orang yang fasik, yang zalim. Manusia tuh. Apa yang mereka lakukan sampai Elohim hukum? Sebab nih aku tunjukin Bang ya, Bang Febri Nugroho. Terbang sebelum ke Elohim, tadi kan ngomong Tuhan marah. Mana Tuhan marah? Nggak ada. Ini Bang. Mana Tuhannya, tulisan Tuhan marah? Akibat dari perbuatan manusia, Tuhan ini akan menghukum. Mana Tuhan tulisan Allah itu? Bukan Bang, Tuhan. ini perikopnya Bang, enggak baca hukuman Elohim atas kefasikan dan kelaliman manusia. Jadi Emang manusia Elohim sama Tuhan sama ya? sama Bang. Ini Dari mana coba? Dari Kok bisa perjanjian. disamakan? Sudah, Bapak lah. Metodologinya apa nih? Tuhan sama Elohim kok sama? Bapak lah. Saya sebut Bapak lah supaya tidak terlalu repot ya kan. Oh beda. Mau beda lagi. Elohim dengan Bapak beda. Enggak, Bapak dengan Tuhan beda lah. Bapak dengan Tuhan beda. Jadi ini Makanya mau kalau ngomong tuh bro, kalau memang hukuman Tuhan atas kefasikan baru aku dengerin. Tadi kamu ngomong Tuhan marah, tapi tulisnya hukuman Allah. Gimana sih kamu nggak nyambung? ini hukuman Tuhan ini, Mana Bang. Tuhan, tulisan Tuhan mana? Ini dari mana dapatnya ini, Bang? Ini perikop ini terjadi ini akibat apa ini? Kenapa Tulisan dikatakan? Tuhan mana? Tulisan Tuhan itu mana? Hukuman Allah itu bukan Tuhan itu. Memang ada Allah di dalam Bible Anda. Itu Allah itu. Mana Allah di dalam Bible Anda? Original teksnya dapat dari mana nih kata Allah ini? Nggak, tadi kamu ngomong apa? Tuhan marah kan? Ya nggak? Sekarang mana tulisan Tuhan itu mana? Mana tulisan Tuhan?
Di Allah itu ndak ada bang. Di Bible itu tidak ada Allah bang, yang ada Tuhan. Sama kayak kamu lah tadi. Mana Bible ini? Mana tulisan Tuhan? Tuh mau lihat tulisan Tuhan. Ini terjemahan ini yang bikin Cari yang tulisan Tuhan. Kalau nggak ada tulisan Tuhan, aku nggak mau lanjut. Kalau kamu ngomong data, tulisin yang tunjukkan yang ada tulisan Tuhan. Ya sudah, ini Tuhannya Kristen bukan? Nggak, aku nggak mau. Kamu tadi ngomong Tuhan marah. Mana tulisan Tuhan? Ini Tunjukin. Tuhannya Katolik bukan? Pokoknya yang ada tulisan Tuhan sesuai omonganmu tadi. Aku nggak mau kalau nggak pakai data. Ini Allah, ini Tuhan atau bukan bang? Tulisan Allah sama Tuhan beda nggak? Aku tanya. Saya tanya ini Tuhan atau bukan? Ya, kamu bisa baca nggak? Itu Tuhan apa bukan tulisannya? Hah? Tapi Allah ini bukan Tuhan dalam Konsisten Bible. dikit lah ngomong. Tadi ngomong Tuhan marah, sekarang dibacain hukuman Allah. Gimana sih? Coba Ini lah, Tuhan cari atau yang tulisan bukan? Tuhan. Ganti Coba, dulu yang coba tulisan Anda Tuhan. jawab saya jujur coba. Ini Tuhan atau bukan Allah? Suka. Tuhan atau Allah ini? Ini Tuhan atau bukan? Kamu tadi ngomong yang marah siapa? Aku tanya. Anda jawab dulu, ini Tuhan atau bukan? Kalau bukan Tuhan, Enggak, kamu tak, jangan dulu lah. Aku tanya dulu. Kamu tadi ngomong Tuhan marah. Yang mana ini tulisan Tuhan Tuhan? ini Tuhan itu gelar, Allah itu nama bang. Oh, itu urusanmu. Yang jelas aku pengen lihat ada tulisan Tuhan mana. Tuhan marah tuh mana? Kena kau. Mana tulisan Tuhan marah? Tunjukin. Ini nama, iya Allah ini nama atau gelar? Ah, itu urusanmu, itu yang ngertiin kamu. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Pokoknya kamu ngomong tadi Tuhan marah, mana tulisannya Tuhan marah? Allah ini Tuhan bukan, makanya kutanya sama Bang Feby kalau Nggak Allah usah. ini Pokoknya aku mau pakai data. Kamu ngomong Tuhan marah. Mana tulisannya hukuman Tuhan mana? Nggak mau. Ini Tuhan marah bang. Mana tulisan Tuhan? Ini bukan Tuhan Allah ini. Ya Allah sama Tuhan jelas tulisannya beda ya beda lah. Ya ini saya tanya, Tuhan itu Allah atau bukan? Aku tanya dulu, aku nggak mau kalau nggak diterusin nggak pakai tulisan Tuhan aku nggak mau. Berarti kamu cuma omong doang. Maksudnya gimana mana? bang? Ini Kamu Tuhan tadi itu ngomong nggak Allah ini. Tuhan marah nggak? Tadi kamu ngomong Tuhan marah nggak? Ya sudah Allah marah, gitu supaya senang, puas. Bukan, kalau ngomong jangan pelin-pelan dong. Kata pakai data. Sekali ngomong A, B, B, jangan kotak-katik itu males dengerinnya. Allah marah sama orang-orang Jangan Kristen. kayak pejabat lah. Pejabat itu kan ngomong goda ganti. Janganlah kayak pejabat. Allah marah Kalau sama ngomong A, B, B gitu. Jadi konsisten dikit lah. Males lah kayak. Maunya apa ini? Maunya apa? Tuhan. Tadi kamu ngomong Tuhan marah. Tunjukkan mana tulisan Tuhan marah. Ya udah nggak ada tulisan Tuhan marah, Nah, Allah yang sudah, kalau nggak ada udahlah lanjutlah yang lain. Males. Kamu ngomong nggak pakai data. Kamu ngomong nggak pakai data. Kamu ngomong nggak pakai data. Males. Katolik koplak memang Katolik kadang-kadang. Biarin. Aku ngomong nggak pakai data, males. Ini datanya. Males. Jadi kan katakan Tuhan itu marah, Elohim itu marah, Tuhan itu marah, Allah itu marah. Kenapa marah? Karena mereka itu orang-orang ahli tank itu menggantikan kemuliaan Elohim atau Tuhan yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Makanya Tuhan marah sama mereka. Gitu tuh. Ini saya juga komal di sini teman-teman untuk mengajar teman-teman Kristen sebagai dosen, tuh dosen Oten, saya mengajar teman-teman Kristen. Kristen maupun Katolik saya didik di sini biar pintar, supaya tidak menggantikan kemuliaan Elohim dengan ini kemuliaan Elohim ya, yang fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Elohim itu tidak fana, manusia itu fana. Karena manusia itu makhluk. Jadi kalau mereka mentuhankan makhluk, Elohim marah nanti, akan dihukum mereka ini atas kezaliman dan kefasikan yang mereka lakukan. Itu berlaku sama seluruh manusia, termasuk orang-orang Kristen kalau menuhankan manusia. Ini kan dikatakan di dalam Roma ini mereka itu menyembah burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Berhala-berhala dan sebagainya. Manusia juga dijadikan sesembahan padahal manusia itu ciptaan. Nah ini konsekuensi dari kemarahan Elohim nanti. Orang-orang ini akan dilempar sama Yesus ke dalam api neraka yang kekal di dalam Matius 7:23. Itu aja. Makanya teman-teman Kristen dan Katolik ini, mereka ini sebenarnya menyembah Kristus yang palsu yang datang kepada Paulus. Begitu Bang Feby Nugroho dari Katolik. Paham Bang? Kenapa saya katakan dua Kristus dalam Bible? Mau saya tunjukin datanya? Jangan tantrum Bang, kalau naik komal diskusi itu jangan tantrum. Kalau nggak punya Lagi data, berak bang, lagi berak. ya, kalau nggak punya data literasi ilmu, Lagi berak. silakan Bang, silakan. Ya lanjut bang. Kalau misalkan tidak punya literasi,
Data Ngomong dan aja, nggak apa-apa. Aku tinggal berak juga nih. saya ajarin bang, saya ajarin. Yang teman-teman Kristen di atas maupun di bawah, Kristen maupun Kanyolik, nanti saya Kanyolik, yang teman-teman Kanyolik di bawah kalau mau naik silakan. Saya kasih kesempatan ya. Nah kalau berbicara ajaran kasih nanti ku tunjukin sebentar marah-marah lagi nanti dia. Jangan teman-teman ya. Kita tunjukin ternyata ada muncul Kristus baru nih. Awalnya Kristus yang pertama itu yang asli anak Bunda Maria itu kan di dalam Lukas 2 nomor 11 tuh lahir. Telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu Yesus asli yang mengaku dia dirinya adalah utusan Tuhan. Yohanes 17:3. Tiba-tiba ada yang dibawa oleh Petrus. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ada lagi nih, setelah disalib, dia dijadikan Tuhan. Gitulah teman-teman, ajaran Kanyolik itu kayak gitu tadi. Itu ajaran contoh ajaran kasih yang mereka terapkan selama ini. Kanyolik. Ayo di tap-tap layar teman-teman ya. Kok naik tantrum? Kalau nggak punya literasi, nggak punya data, nggak bisa diskusi, panggil Pastor Romo pendetanya. Ajak ke sini. Pak Romo, Pak Pendeta, Pendeta. Saya tidak mampu naik di Komal dosen Oten. Bantu dong saya, naik kalian di sana bertiga, Pastor Romo sama pendeta. Ajarin Bang Fandi itu biar paham dia tentang Bible. Gitu dong. Kalau nggak mampu, nggak punya literasi. Ya kalau Kristen itu gini teman-teman ya. Mereka ini semakin lama jadi debaters, maka konsekuensinya akan ada dua. Itu Ustadz Tata sering bilang ya teman-teman. Tata itu sering bilang. Makanya kayak Luga, kayak Kepas itu karena terlalu lama. Kalau sudah masuk 5 tahun, itu ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku Tuhan, ada yang mengaku naik Rolls Royce ke surga dan sebagainya. Bukan terjadi sama mereka. Kalau terlalu lama jadi Kristen atau terlalu lama dialog dengan kawan-kawan Muslim, itu aja risikonya ada dua. Kalau bukan ngaku Tuhan, ngaku Nabi. Nah, sudah ada terjadi satu Luga Tambunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, awalnya santun. Kalau di Komal Fandi Ahmad beliau itu santun. Tapi kalau di sini entah kenapa kesurupan, kepanasan. Dia tidak tahu mungkin bahwa ini saya. Dia tidak tahu. Dia itu tidak tahu bahwa ini saya. Kalau tahu nggak mungkin kayak gitu, kayak orang kepanasan, kesurupan. Memang misionaris begitu teman-teman. Itu ciri-ciri misionaris itu. Misionaris itu kayak gitu, pura-pura berteman dengan Muslim. Tiba-tiba gila orang itu. Awalnya bagus, tiba-tiba gila. Dia tidak tahu suara saya, masa dia lupa suara saya? Yuk di tap-tap ya teman-teman ya. Silakan teman-teman Kristen. Mungkin karena saya terlalu banyak buka sejarah kekristenan tadi, makanya dia kepanasan. Waalaikumsalam Bunda Wahdah. Iya, sudah kebongkar. Jadi kalau sudah kebongkar, Kristen itu pasti marah. Jadi gini teman-teman ya. Saya mau mengutip kutipan dari Pak Profesor saya, tapi beliau itu mengatakan kayak gini. Walaupun kebohongan itu lari secepat kilat, sewaktu-waktu kebenaran itu pasti akan mengalahkannya.
Jadi kutipan dari Profesor Sahid Api itu saya bawa sampai sekarang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau mengatakan, ada bahasa Belandanya tapi saya lupa ya. Yang saya ingat cuma bahasa Indonesianya. Kata beliau, walaupun kebohongan lari secepat kilat, sewaktu-waktu kebenaran pasti akan mengalahkannya. Itu pasti. Itu mutlak. Kedua, menurut guru saya, Ustadz Muhammad Hanafi, juga dapat dari gurunya beliau. Terus dari gurunya beliau dapat juga dari guru beliau. Habis itu gurunya beliau punya guru lagi, ketemu dengan gurunya beliau, dan gurunya beliau menyampaikan kepada beliau dan disampaikan kepada Ustadz Hanafi, sampailah ke saya, teman-teman. Bukannya ke saya itu, alhamdulillah sanatnya sampai ya teman-teman, sanatnya sampai. Jadi dan sahih ya. Jadi menurut guru saya itu yang disampaikan kepada saya dari guru dia juga dapat dari guru dia dapat dari guru dia, dan guru-guru di belakang sampai kepada Imam Syafi'i. Beliau mengatakan begini, ketika kebenaran itu terungkap, reaksi seseorang itu hanya akan ada dua, teman-teman. Ketika kebenaran itu terungkap, reaksi seseorang itu hanya akan ada dua. Yang pertama, kalau orang itu pintar, orang itu cerdas, maka dia akan merenung. Ya? Kalau dia itu pintar, dia itu cerdas, maka orang itu akan merenung. Manusia itu akan merenung. Kedua, ketika orang itu botol atau BODO, maka dia akan kejang-kejang, kesurupan, dan marah-marah. Jadi teman-teman silakan dinilai Pak Nugroho tadi itu masuk kategori pertama atau kategori kedua. Orang BODO, botol, atau orang pintar atau cerdas. Begitu teman-teman. Sambil tap-tap layar biar komelnya kuat. Kalau ada teman-teman Kristen, silakan. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Kalau tidak ada teman Kristennya ya, tapi kalau ada teman Kristen, kita lanjut. Begitu teman-teman. Silakan yang Kristen kalau mau naik dialog, kirim permintaan saja. Kita ini sudah sering ya teman-teman ketemu dengan misionaris. Seperti Yuli. Teman-teman tahu Yuli? Yuli itu misionaris, pura-pura baik dengan Islam, pura-pura mau syahadat, dan sebagainya. Itu misionaris. Kita tahu misionaris itu kayak mana. Alhamdulillah dengan adanya Apologet Islam Indonesia ini, teman-teman, kawan-kawan muslim yang tidak ada pengetahuan tentang kristologi itu bisa tahu banyak tentang kristologi, bisa tahu banyak tentang gereja, bisa tahu banyak pendeta, pastor, romo, kristenisasi, misionaris, teman-teman itu bisa tahu banyak. Maka teman-teman bersyukurlah karena adanya kawan-kawan Apologet Islam Indonesia ini. Kami ini bukan membela diri kami sendiri, bukan hanya membela agama, bukan hanya membela Allah, bukan hanya membela baginda Rasulullah Nabi Muhammad, tapi kami membela akidah umat Islam seluruh dunia yang menyaksikan kita. Seperti itu teman-teman. Makanya teman-teman kalau ada teman-teman Apologet kayak Ustadz Alif, Kang Dito, Bang Zuma, Ustadz Wafi, Bang Kores, Bang Ardiansa, dan semua yang sering live itu teman-teman juga kalau tidak bisa disupport dengan tap-tap layar, tidak bisa disupport dengan koin, nggak apa-apa. Tap-tap layar pun alhamdulillah itu kami bersyukur. Itu salah satu support dari kawan-kawan muslim juga. Tap-tap layar absen-absen itu saya rasa tidak terlalu berarti ya. Tapi itu merupakan satu dukungan juga untuk kami. Kami itu bisa lebih semangat dalam berdakwah, dalam menyampaikan Islam, menyampaikan apa yang kami tahu tentang kristologi. Minimal teman-teman bantu tap-tap layar dengan absen-absen. Itu aja sih, nggak terlalu banyak yang kami minta.
Gitu teman-teman. Lanjut. Silakan kalau ada teman-teman Kristen. Naik aja teman-teman, kirim permintaan biar kita diskusikan apa yang bisa kita diskusikan. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan yuk, bisa yuk. Iya, kalau misionaris itu teman-teman gampang kali terbongkar. Misionaris itu gampang kali terbongkar. Ayo silakan yuk, yang Kristen mungkin kalau mau naik. Sambil belajar kita, yang Islam belajar, yang Kristen juga belajar. Kita jadikan Komal ini Komal edukasi, bukan Komal cari menang, cari kalah, nggak kayak gitu. Terus minimal teman-teman harus jujur, karena kebanyakan teman-teman Kristen ini kalau dialog itu nggak jujur. Kadang apa yang dikatakan kitab suci, apa yang dikatakan Bible-nya, dasar imannya mereka nggak ikutin, mana mereka mengikuti hawa nafsu mereka saja. Contoh, ketika di dalam Yohanes 17:3, Yesus bilang satu-satunya Tuhan yang benar Bapa. Nggak mau mereka, harus ikut dengan Yesus juga jadi Tuhan di situ, kan kopla. Gitu teman-teman. Ya awalnya santun, tapi lama kelamaan ternyata misionaris, ketahuan. Ya misionaris kayak gitulah. Ayo yuk, 100 orang lebih ini ndak ada Kristen satu orang pun yang berani. Nggak ada teman-teman Kristen yang berani, satu orang saja. Ya, Pak Nugroho yang sering open cam. Saya sampai heran kenapa dia tantruman. Ayo di tap-tap layar teman-teman ya, sambil tap-tap. Yang teman-teman Kristen boleh kalau mau dialog, mau bincang-bincang santai tentang tema ini. Kristusnya ada dua, satu palsu. Mohon maaf, kami harus sampaikan itu teman-teman. Mau teman-teman Kristen berdalih kayak manapun, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam data kitab suci teman-teman Kristen, itu ada dua Kristus di dalam. Kita harus selidiki tuh, yang mana asli, yang mana palsu. Gitu teman-teman. Febri Nugroho itu yang dari Katolik, Kanyolik itu. Mungkin tadi dia nonton, dia tidak terima, ternyata ajaran kasih itu kasih hoax. Kasihnya hoax, nggak benar kasihnya. Gitu teman-teman. Iya nggak ada nih hotelnya nih. Masih pada ini kali, masih pada bertapah. Ajaran kasih tak sampai. Ayo teman-teman di tap-tap yuk. Ini masih tema yang menarik ya teman-teman ya. Kami masih suka tema ini. Ini makanya kalau kita dapat tema bagus itu biasanya seminggu sampai 2 minggu itu kita bahas. Sampai betul-betul teman-teman Kristen minta ampun dengan tema ini. Iya betul Bunda Juliana. Saya lihat ini di bawah ini banyak bunda-bunda, banyak ibu-ibu. Ini kalau mau arisan ini udah bisa ini teman-teman. Kalau ibu-ibunya banyak kayak gini, bunda-bundanya, kita bisa arisan nanti. No, bikin arisan. Kalau mau arisan nanti DM aja ya. Ini tema berat loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tahu nggak ini teman-teman? Dua Kristus ini tema berat ini. Bahkan pendeta pun nggak mampu untuk membahas ini. Debater saja kadang, kadang kapok-kapok gara-gara tema ini. Kapok. Debatersnya Oten itu kapok gara-gara tema ini.
Banyak yang ini, yang apa ya, yang kurang teman-teman Kristen ini di Komal Diskusi karena tema dua Kristus ini memang keren tema ini. Soalnya gini teman-teman ya, kalau berbicara dua Kristus ini itu dikorek dari dasar. Itu dari dasar diambil. Ada penyalibannya masuk, ada kematiannya, ada bangkitnya, itu masuk semua tuh. Ada terus berbicara nubuatan Yesus, warning Yesus, peringatan Yesus masuk tuh. Terus banyak data yang bisa kita tunjukkan hanya lewat satu tema ini, dua Kristus ini. Banyak data yang bisa kita tunjukkan. Itulah kerennya tema ini. Makanya saya suka. Di Bang Faruk ada OTN-nya nggak teman-teman? Oh, nggak ada yang berani ya. Siap. Memang agak sulit teman-teman Kristen sekarang, nggak pada berani. Nah kecuali Bang Zuma, kalau ada Bang Zuma itu biasanya OTN itu pada gatal pengen naik. Yang pemula, yang baru belajar diskusi itu rata-rata baru gara-gara mau ketemu Bang Zuma diskusi itu banyak yang naik. Walaupun modal apa ya, modal iman aja. Begitu teman-teman. Agak sulit sekarang cari teman-teman Kristen yang punya kapasitas, yang mumpuni untuk dialog. Memang agak sulit. Makanya saya itu kadang jalan-jalan di Komal Kristen dulu, habis itu buka Komal. Biasanya kayak gitu. Kalau habis diskusi sama beberapa pendeta di Komal, ya kalau sudah mentok mereka, saya rasa sudah cukup didikan saya sama mereka. Maka itu saya turun terus saya buka Komal. Biasanya kayak gitu. Ya nanti saya coba tanya Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang baru bergabung teman-teman. Komal Blender kuat juga siap. Nanti coba saya tanya-tanya ya sama Blender sama Lek Faruk. Nggak ada teman Kristennya. Kita live aja, kita sambil menunggu. Nanti kalau ada teman Kristennya ya baru kita dialog gitu. Dengar-dengar Kristusnya sekarang ada 3 host. Boleh. Sebenarnya lebih banyak Kristus itu lebih bagus. Mereka akan lebih bingung. Tapi 2 saja ini sudah mentok. Gimana kalau banyak? Coba lebih dari 2. Kristusnya 2 saja sudah bingung. Kok ada ternyata Kristus palsu ya? Ada Mesias palsu. Itu saja sudah bingung mereka. Kadang shock sampai terdiam kalau kita narasi itu. Saya tuh sukanya kalau teman-teman Kristen, pastor Romo atau pendeta itu teman-teman, ketika kita narasi mereka terdiam, itu saya senang sekali tuh lihat. Artinya mereka itu merenung. Karena orang yang ketika disampaikan kebenaran itu, ketika dia merenung, nah itu tandanya orang pintar. Tapi kalau dia marah-marah kejang-kejang kesurupan, nah itu orang botol itu. Begitu teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang baru bergabung. Ya betul, kayaknya lagi nyari remis itu, lagi atur strategi itu betul. Biasanya kayak gitu, mereka itu kalau sudah bingung pasti ngatur posisi, ngatur strategi, ngumpul di belakang sambil minum tua, terus mereka diskusikan bagaimana caranya kita taklukkan Islam. Sampai dunia hancur, kalian gak akan bisa tumbangkan Islam, taklukkan Islam. Ini agama dari Tuhan, bukan agama buatan manusia. Jadi akan sulit untuk akan sulit teman-teman Kristen. Loh, kok ada Bang Zuma nih? Asli atau palsu nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Belum ada kan, belum ada. Pada takut semua. Masya Allah. Ya, bincang-bincang kita sejenak ya. Saya ada waktu kurang lebih 1 jam sebelum saya ke kampus UIN.